Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab, melanjutkan materi kita mengenai isim istifham. Kali ini kita akan belajar mengenai isim istifham ayyu. Isim istifham ayyu adalah satu-satunya isim istifham yang mu'rob. Artinya, i'robnya tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Isim istifham ayyu ini juga sebagai mudhof. Adapun isim majrur setelahnya sebagai mudhof ilaih. Maksudnya, isim istifham ayyu ini selalu mempunyai mudhof ilaih. Pada video kali ini kita akan belajar kedudukan isim istifham ayyu di dalam kalimat. Yang pertama, isim istifham ayyu ini kedudukannya di dalam kalimat sebagai mubtada jika setelah mudhof ilainya adalah fi'il lazim atau fi'il muta'addi yang telah disebutkan maf'ul bihnya atau jumlah ismiyah atau sibhul jumlah. Untuk memahami kaidah ini, kita perhatikan kalimat berikut ini. Kita baca contoh kalimatnya. Ayu rojulin hadoro, yang artinya lelaki yang mana yang hadir. Kita perhatikan setiap kata pada kalimat ini. Setelah kata ayu, ada kata rojulin. Ini merupakan mudhof ilai dari kata ayu. Karena kata ayu ini selalu memiliki mudhof ilai. Setelah mudhof ilai, di sini ada fi'il lazim, yaitu kata hadoro. Maka di sini kedudukan ayu pada kalimat ini sebagai mubtada. Kita perhatikan cara i'rab setiap kata untuk kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata ayu, di sini cara i'rabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ayu mudhof, yaitu mubtada yang marfu dan tanda rofaknya domah yang tampak pada akhirnya. Ayu mudhof. Jadi di sini kedudukan ayu sebagai mubtada dan juga sebagai mudhof. Selanjutnya untuk kata yang kedua yaitu kata rojulin. Cara i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun zohiratun fi akhirihi, yaitu mudhof ilaihi yang majrur dan tanda jarnya kasroh yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata hadoro, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal fathi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa, yaitu fi'il madi yang mabni di atas fathah dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi padanya, boleh takdirnya adalah huwa. Maka di sini wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khobarul mubtada, dan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya pada tempatnya rofa sebagai khobar mubtada. Jadi jumlah fi'liyah kata hadoro pada kalimat ini kedudukannya sebagai khobar mubtada. Untuk khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah atau yang lebih dari satu kata sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya untuk memahami kaidah yang pertama, kita perhatikan kembali contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya, ayu rojulin qobal tahu, artinya lelaki yang mana yang engkau menemuinya. Kita perhatikan setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata rojulin ini merupakan mudhof ilai dari kata ayu.
karena kata ayu selalu memiliki mudhof ilaih. Maka di sini kata ayu ini sebagai mudhof. Kita perhatikan kata setelah mudhof ilaih. Ini merupakan jumlah fi'liyah, di mana fi'ilnya menggunakan fi'il muta'addi. Dan sudah disebutkan maf'ul bihnya. Jadi di sini kata qabalta ini merupakan fi'il yang sudah bersambung dengan fa'ilnya. Dan domirhu ini merupakan maf'ul bih dari kata qabalta. Untuk kalimat yang menggunakan kata ayu, maka cara menerjemahkan dari mudhof ilaihnya. Kita perhatikan untuk kalimat ini, di sini kata ayu rojulin, maka cara menerjemahkan dari mudhof ilaihnya. Ayu di sini artinya yang mana, rojulin artinya lelaki. Jadi lelaki yang mana, baru dilanjutkan terjemahannya ke kata berikutnya. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana cara mengi'rab tiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata ayu, maka cara i'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ayu mudhof, yaitu mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Ayu mudhof. Jadi di sini kedudukan ayu pada kalimat ini sebagai mubtada dan juga sebagai mudhof. Selanjutnya untuk kata rojulin, cara i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun zahiratun fi akhirih. Yaitu mudhof ilaih yang majrur dan tanda jarnya kasroh yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata qabalta, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun ala sukuni watta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Yaitu fi'il madi yang mabni di atas sukun dan taknya adalah domir yang bersambung, yang mabni di atas fathah dan menempati tempatnya rofa sebagai fa'il. Selanjutnya untuk domir hu, karena ini terdiri dari satu huruf, maka kita tulis dengan al-ha'u. Cara i'rabnya adalah domirun muttasilun mabniun alat dommi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Yaitu domir yang bersambung yang mabni di atas dommah pada tempatnya yang nasab sebagai maf'ul bih. Selanjutnya wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahali raf'in khobarul mubtada. Dan jumlah yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bihnya ini menempati tempatnya yang rofa sebagai khobar mubtada. Jadi jumlah fi'liyahnya ini kedudukannya dalam kalimat ini sebagai khobar mubtada. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya masih kita memahami kaidah yang pertama. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Ayu tilmidhin huwal faizu, yang artinya murid yang mana yang dia itu sukses. Kita perhatikan setiap kata pada kalimat ini. Kita perhatikan di sini kata ayu ini sebagai mudhof karena dia memiliki mudhof ilaih, yaitu kata tilmidhin ini merupakan mudhof ilaih dari ayu. Selanjutnya setelah mudhof ilaihnya ini ada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Maka di sini karena setelah mudhof ilaihnya adalah jumlah ismiyah, maka kedudukan ayu di sini sebagai mubtada.
Karena di jumlah ismiyah juga ada mubtada, untuk membedakannya maka kita beri nama mubtada pertama dan mubtada yang kedua. Kita perhatikan cara i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata ayu, cara i'rabnya adalah mubtadaun awwalun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ayu mudhof, yaitu mubtada awal atau mubtada yang pertama yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Ayu mudhof. Jadi di sini kedudukan ayu di dalam kalimat ini sebagai mubtada dan juga sebagai mudhof. Selanjutnya untuk kata berikutnya yaitu tilmidhin, cara i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun zahiratun fi akhirih. Yaitu mudhof ilaihi yang majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada akhirnya. Jadi kedudukan kata tilmidhin ini sebagai mudhof ilaihi. Selanjutnya untuk dhamir huwa, cara i'rabnya adalah dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada'un tsanin. Yaitu dhamir munfasil yang mabni di atas fathah pada tempatnya rafa sebagai mubtada yang kedua. Selanjutnya untuk kata al-faizu, cara i'rabnya adalah khabarul mubtada tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yaitu khabar mubtada yang kedua yang marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahali raf'in khabarul mubtada'il awwali, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar pada tempatnya rafa sebagai khobar mubtada yang pertama. Maksudnya mubtada yang kedua dan khobar dari mubtada yang kedua ini kedudukannya di dalam kalimat ini sebagai khobar mubtada yang pertama. Jadi jumlah ismiyah huwal faizu ini merupakan khobar dari mubtada yang pertama. Semoga contoh ini bisa dipahami. Masih kita memahami kaidah yang pertama, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya, ayul asdiqoi indaka, yang artinya teman yang mana yang di sisimu. Kita perhatikan setiap kata pada kalimat ini. Setelah kata ayu, ini merupakan mudhof ilaihinya. Setelah mudhof ilaihinya, ini merupakan sibhul jumlah. Karena setelah mudhof ilaihinya adalah sibhul jumlah, maka kedudukan ayu pada kalimat ini sebagai mubtada. Kita perhatikan cara i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata ayu, cara i'rabnya adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ayu mudhof, yaitu mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya, dan ayu juga sebagai mudhof. Jadi kedudukan ayu sebagai mubtada dan juga sebagai mudhof. Untuk selanjutnya, kata berikutnya adalah al-asdiqoi. Cara i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun zahiratun fi akhirih. Yaitu mudhof ilaihi yang majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata inda,
Cara i'rabnya adalah zorful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi inda mudhof, yaitu zorof makan yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya dan dia juga sebagai mudhof. Selanjutnya untuk domirka, maka cara i'rabnya adalah al-kafu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin mudhofun ilaihi, yaitu domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang jar sebagai mudhof ilaihi. Selanjutnya wadzorfiyatu muta'alliqatun bimahzufin takdiruhu kainun fi mahali raf'in khobarul mubtada, yaitu susunan zorof ini berkaitan dengan membuang takdirnya yang mana keberadaannya pada tempatnya rofa sebagai khobar mubtada. Jadi maksudnya susunan zorof ini pada kalimat ini bukan sebagai zorof tetapi sebagai khobar mubtada. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah yang kedua. Isim istifham ayu berkedudukan sebagai khobar muqaddam di dalam kalimat jika setelah mudhof ilaihinya adalah isim. Untuk memahami kaidah ini, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ayu rojulin sodikuka, yang artinya lelaki yang mana yang merupakan temanmu? Di sini kalau kita perhatikan setelah kata ayu adalah mudhof ilaihinya. Setelah mudhof ilaihinya ini merupakan isim. Maka di sini kata ayu kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Kita perhatikan cara i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata ayu, cara i'rabnya adalah khobarun muqaddam marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirihi. Ayu mudhof, yaitu khobar muqaddam yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya dan dia juga sebagai mudhof. Jadi kedudukan ayu di sini sebagai khobar muqaddam, yaitu khobar yang terletak di awal kalimat dan juga sebagai mudhof. Selanjutnya untuk kata rojulin, cara i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun zohiratun fi akhirihi, yaitu mudhof ilaihi yang majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata sodiku, cara i'rabnya adalah mubtadaun muakhorun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirihi. Sodiku mudhof, yaitu mubtada muakhor, mubtada yang terletak di akhir kalimat yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya dan dia juga sebagai mudhof. Selanjutnya domirka, cara i'rabnya adalah al-kafu domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali jarin mudhofun ilaihi, yaitu domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya yang jar sebagai mudhof ilaihi. Jadi di sini domir ka yang bersambung dengan kata sodiku ini kedudukannya sebagai mudhof ilaihi. Semoga kaidah kedua ini bisa dipahami. Selanjutnya kaidah yang ketiga, isim istifham ayu berkedudukan sebagai maf'ul bih di dalam kalimat jika setelah mudhof ilaihinya adalah fi'il muta'addi yang belum disebutkan maf'ul bihnya. Untuk memahami kaidah ini, kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ayya kitabin
qara'ta, yang artinya buku apa yang kamu baca. Kita perhatikan setiap kata pada kalimat ini. Di sini kata ayu berharokat fathah menjadi ayya karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Karena setelah mudhof ilainya, dan di sini mudhof ilainya adalah kata kitabin. Setelah mudhof ilaihinya, ini merupakan jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il muta'addi yang belum menyebutkan maf'ul bihnya. Maka di sini kata ayu ini menjadi ayya karena kedudukannya yang mansub sebagai maf'ul bih. Kita perhatikan cara i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama yaitu kata ayya, cara i'rabnya adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Ayya mudhof, yaitu maf'ul bih yang mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada akhirnya dan dia juga sebagai mudhof. Selanjutnya untuk kata kitabin, cara i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun zohiratun fi akhirihi, yaitu mudhof ilaihi yang majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata qara'ta, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alas sukuni watta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun, yaitu fi'il madi yang mabni di atas sukun dan taknya adalah domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Semoga contoh ini bisa dipahami. Selanjutnya, isim istifham ayu bisa juga berkedudukan sebagai mudhof ilaihi di dalam kalimat. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca kalimatnya. Sayyaratu ayyi sodikin rokibta. Artinya, mobil teman yang mana yang engkau kendarai? Kita perhatikan pada kalimat ini kata ayu berharokat kasroh karena kedudukannya sebagai mudhof ilaihi dari kata sayyaratu. Kita akan i'rab setiap kata pada kalimat ini. Untuk kata yang pertama, kata sayyaratu, cara i'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Sayyaratu mudhof, yaitu mubtada yang marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya dan dia juga sebagai mudhof. Jadi kedudukannya kata sayyaratu sebagai mubtada dan juga sebagai mudhof. Selanjutnya untuk kata ayyi, cara i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun zohiratun fi akhirihi. Ayyi mudhof, yaitu mudhof ilaihi yang majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada akhirnya dan dia juga sebagai mudhof. Selanjutnya kata sodikin, cara i'rabnya adalah mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasrotun zohiratun fi akhirihi, yaitu mudhof ilaihi yang majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang tampak pada akhirnya. Selanjutnya untuk kata rokibta, cara i'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alas sukuni watta'u domirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun, yaitu fi'il madi yang mabni di atas sukun dan taknya adalah domir yang bersambung yang mabni di atas fathah pada tempatnya rofa sebagai fa'il. Selanjutnya, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in khobarul mubtada. Dan jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya
berada pada tempatnya rofa sebagai khobar mubtada. Semoga contoh-contoh ini bisa dipahami. Demikian materi kita kali ini mengenai isim istifham ayu, di mana isim istifham ayu ini adalah isim istifham yang mu'rab. I'rabnya tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Artinya, keadaan akhir kata ayu ini bisa berubah sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.